teman-teman, kembali lagi bersama podcast Kapet Biru Kreatif, Prestasi, Beriman, dan Berilmu. Kenalkan, nama saya Gila Peski Soananda sebagai host dan saya Muhammad Fatul Dafa Ramadan sebagai host 2. Dan kita mengundang bintang tamu yaitu Baik, perkenalkan nama saya Benedictus Seprina Nuherudin, biasa dipanggil Nando. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Baik, perkenalkan nama saya Crescentia Lestari. Saya biasa dipanggil Anggun. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Kak Anggun. Gimana cerita awal Bang Ando dan Kak Anggun masuk Paskibra? Bang, Baik, saya jawab. Cerita awal, terutama untuk saya sendiri, cerita awal untuk masuk Paskibra adalah saya pertamanya mengikuti ekskul yang ada di sekolah. Karena di SMA 1 ini kan ada ekskul kan? Ya. Nah, dari ekskul itu saya mencoba untuk mengikutinya. Kemudian saya merasa bahwa ekskul tersebut saya anggap saya mampu mengikuti ekskulnya. Nah, dari situ saya mulai mengikuti Paskibra. Untuk Kak Anggun? tidak beda jauh dengan Bang Anggun. Apa yang membuat Anggun sama Nando tertarik masuk Paskibra? Gantilah Anggun. Tertarik untuk masuk Paskibra. Mungkin dari segi pakaian, cara mereka, ya latihan. Ya. Bukan karena satu hal yang lain ya Kak? Apa karena seniornya ganteng gitu? Minco semua itu tidak. untuk Bang Ando? Kalau saya pribadi, saya merasa kalau Paskibra itu ekskul yang keren. Karena di Semansa itu menurut saya pribadi ya, di Semansa itu menurut saya ekskul yang paling keren itu Paskibra. Nah, dari itu saya mulai mengikuti Paskibra dari situ ya. Tapi dari Bang Nando sempat gak awalnya mau join Paskibra tapi agak takut nih, mentalnya belum kebentuk? Atau karena hal lain gitu, karena canggung? Ya, lagu itu. Kalau masalah mental sama canggung sih nggak ada sih. Yang saya ragukan dulu waktu awal masuk Paskibra, pada awal masuk nih kan ramai yang masuk, yang daftar ikut kan, ikut ramai. Dan kebetulan yang ikut kan di atas saya semua. Kalau baris saya lihat tingginya di atas karena tinggi, postur badannya tinggi semua. Di waktu itu Bang Nando sempat gak minder sama mereka Bang? Atau insecure lah? Kalau soal tinggi badan sih ya pasti saya minder kan. Di antara yang lain kan saya paling pendek. Nah, jadi mungkin gara-gara fisik ya saya minder. Oke. Untuk Bang Nando dan juga Kak Anggun ini kan sudah menjadi Paskibraka atau bisa dibilang purna. Nah, dalam waktu itu kalian kan melakukan tes untuk masuk ke Paskibraka. Apa aja sih tes-tesnya? Tes untuk masuk Paskibraka itu. Kalau untuk tes yang pertama itu ada tes pengetahuan umum dan juga tes kesehatan. Jadi kalau pengetahuan umum apa Bang? Kalau pengetahuan umum tuh tesnya adalah dari yang paling dasar berkaitan dengan Paskibra itu, misalnya pengibar pertama di Indonesia itu siapa, Ya. Kemudian nanti ditanya siapa presiden pertamanya, terus siapa yang menjahit bendera, terus siapa tinggi bendera, tinggi tiang bendera, kemudian lebar bendera. Itu yang paling spesifik di umumnya. Untuk tes fisik itu? Untuk tes fisik itu udah pasti tesnya seperti lari, push up, sit up. Oh, untuk tes fisik ini Bang Ando untuk push up itu nyampe berapa? Kalau di sekolah tes fisiknya waktu itu dapatnya, terutama untuk push up saya dapat 40 lebih. 40 minimalnya? Kalau minimalnya saya juga nggak tahu sih sebenarnya minimal maksimal di push up untuk seleksi Paskibra, kurang tahu jelasnya. Tapi yang pasti kata senior saya di atas 40-an itu sudah pasti aman nilainya. Makanya target saya harus bisa mencapai 40 lebih ke atas lah. Oh, dapat pasti bagus gitu kan. Untuk Kak Anggun? Kalau untuk latihan fisik di sekolah
seperti push up itu nggak tahu lah. Tapi untuk di seksi kabupaten waktu itu untuk push up saya dapat 30-an lebih. Kalau misalnya sit up 41. Untuk dari tes bahasanya ada bahasa apa aja bang? Kalau tes bahasa yang pasti bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Yang kemudian bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggris di tes kabupaten ini itu mereka nggak terlalu ribet tesnya. Paling yang diteskan untuk di kabupaten sini tentang diri kita sendiri, misalnya bernama, asal sekolah, kemudian hobi, terus minat minat paskibra itu banyak. Berarti buat adik-adik yang pengen masuk paskibra nih, kalau nggak bisa bahasa Inggris bisa ya bang? Bisa sih sebenarnya. Jadi nggak harus ya. Dilatih di rumah aja gitu. Mungkin kesusahan dalam bahasa Inggris ada gitu. Udah pasti ada. Pasti. Gimana belajarnya lagi? Apa tipsnya untuk belajar cepat gitu? Gimana? Ada sih. Nggak ada. Kapal materi. Kapal. Kapal. Susah kapal lagi yang pasti kalau punya niat buat masuk paskibra tuh kalian harus berani keluar dari zona aman kalian. Yang awalnya kalian malas ngapal jadi niat ngapal. Kayak saya orangnya paling malas ngapal. Pas mau masuk paskibra semalam-malam saya ngapal materinya. Apalagi saya. Ternyata yang Bang Nandu nih orangnya malas ya dulu. Enggak sih, enggak malas sih sebenarnya. Enggak malas. Bisa dibilang malas sedikit Jangan banyak. saja. Kalau dari Kak Anggun gimana Kak? Apa tuh? Dari segi apa tuh rajin atau malasnya? Oh, udah pasti malas. Oh, udah bisa malas. Jujur sekali ya Kak. Ya, sangat jujur, jujur. Wah, takut bang. Mungkin untuk kendala saat kalian mengikuti tes paskibraka itu apa aja gitu kendalanya? Kalau di saya kendalanya tidak ada sih. Atau juga buat Manando. Untuk Manando? Kalau saya sih secara keseluruhan sih pasti ada, karena yang ikut tes paskibraka kan bukan hanya satu kecamatan ya, itu dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu itu ikut semua ya Kak. Dari situ saya memiliki sedikit kendala, yaitu saya orangnya kurang berani kalau tampil. Itu kendala saya kurang percaya diri aja. Oke, momen apa saja yang paling berkesan untuk Bang Nandu dan Kak Anggun sama di paskibraka? Apa bang? Kemudian Momen yang paling berkesan itu pada saat kita di barak. Itu momen yang sangat berkesan untuk saya. Kenapa tuh Kak? Gimana ya? Terlalu banyak kenangan. Kebersamaannya. Iya, kebersamaan. Kenangan sama angkatannya atau sama seniornya? Sama sama senior. Kirain sama seniornya gitu kan, gante-gante, apalagi abang-abang TNI, Polri Enggak gitu. dong. Nah, untuk Bang Ando nih, yang berkesan itu apa? Yang berkesan sih banyak, khususnya untuk teman-teman saya yang dari PPI lain kan, yang dari misalnya dari kecamatan-kecamatan lain, itu banyak sekali kenangannya. Di sana jiwa kekeluargaan kami sangat dibentuk. Itu yang sangat saya sulit lupakan. Mungkin nggak akan pernah saya lupakan. Di sana tuh misalnya kalau mandi, handuknya lagi basah, handuk satu orang tuh bisa jadi untuk semua orang. Ya. Jadi di sana kita pakai beramai-ramai. Kemudian tidur di kasur satu kamar tuh bisa sampai 6-8 orang. Ya, lebih dari itu. Itu khusus untuk teman-teman saya. Oke, pesan buat Bang Nandu sama teman-teman tuh apa Bang? Kamu dulu. Gimana bang? Bisa. Ini untuk yang untuk PPI kan? Ya. Yang dua. Pesan saya untuk yang PPI luar sana, khususnya angkatan saya tahun 2022 ya. Saya sebenarnya susah sih ngomongnya. Ingin bertemu kembali. Ya.
saya ingin bilang masa-masa di Barak. Kemudian untuk teman-teman semuanya, semoga tetap menjadi orang yang baik, tetap menjadi jiwa kekeluarganya masih dibentuk, suka menolong orang, tidak egois. Semoga tetap menjadi orang yang saya kenal. Untuk Kak Anggun? Dari saya untuk angkatan saya yang ke tahun 2022 tetap semangat. Itu aja. Singkat ya. Kak Jeka, nanti untuk misal ada teman-teman mereka Bang Ando dan Kak Anggun ingin nonton, mungkin bisa lah kontak-kontak untuk ketemu, soalnya mereka kangen gitu kan. Pesan. Oh. Oke. Ada pesan tak buat untuk junior kalian yang udah lagi mengikuti seleksi basket, kan? Nah, pesan-pesan untuk junior kalian ini. Dari Kak Nando tuh Bang. Kak Nando. Kembali. Dari Bang Nando atau Anggun? Pesannya untuk junior kan? Ya. Kalau untuk junior, pesan saya adalah kalau kalian benar-benar ingin masuk paskibra, kalian harus mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu. Kalian harus mengikuti paskibra itu dari kemauan kalian sendiri, jangan mengikuti orang lain. Ya, nggak usah ngikuti kemauan orang lain ya. Karena nanti di paskibra itu ada seleksinya, tidak semua kawan kamu itu ikut. Jadi kamu harus bisa mengikuti apa yang hati kamu katakan, jangan ikuti orang lain. Oke, dari Kak Anggun sama. Ya, sama. Kenapa Kak? Dari awal pertanyaan Kak Anggun nih sama-sama aja sama Ya Mbak. sama, ada beda jauh. Karena tujuan kami masuk paskibra sama juga. Sama. Apa jangan-jangan Kak Anggun sama penantu ini kayak tadi itu mengikuti kemauan teman? Oh iya. Ya kan di paskibra itu ada tujuannya. Ya. Tujuannya pasti sama, mengibarkan bendera. Merah putih. Itu tujuan kami udah kami udah jelas kan, sama. itu udah pasti sama. Nggak mungkin bisa dia tugasnya jadi supporter di tribun. Untuk Bang Ando dan Kak Anggun nih, saat tahu kalau kalian itu lulus dalam seleksi paskibraka untuk lanjut latihan lagi untuk mengibarkan 17 Agustus tuh rasanya gimana sih? Pada saat tahu kami lolos, udah pasti perasaan senang, sedih juga ada. Senangnya ya bisa bergabung di anggota paskibraka tahun 2022. Terus sedihnya juga waktu itu meninggalkan orang tua. Nangis gitu. Nangis sudah pasti. Aduh. Untuk Bang Ando? Kalau untuk saya pribadi sih, saya lebih ke senangnya berlebihan. Gimana tuh Bang? Apa hasilnya loncat atau satu-satu Bang? Senang berdoa gimana? Jadi gini Pak, saya ceritakan sedikit. Pengalamannya kan, kalau dulu itu zaman kami pengumumannya lewat handphone kan, lewat HP kan. Ya. Nah, di sana dikirim oleh senior kami, pembina kami. Kami lihat kan nama-nama yang lulus kabupaten, yang lulus ke provinsi. Di sana saya sendiri lihat. Kebetulan kan saya di sini udah ragu-ragu, saya udah bergetar, nggak karuan pokoknya. Lain yang dipencet, lain yang keluar, udah tremor semua. Saya di sini sambil mikirnya kan lain-lain, gimana lolos nggak ya? Soalnya badan saya ya ini standar. Karena insecure tadi. Terus saya lihat kayak ada nama saya. Kemudian dalam mau dicet kan oleh teman yang lain. Nando kamu lulus, lalu makin kuat tremornya kan makin kuat, dan akhirnya benar ternyata saya lulus. Jadi saat Bang Nando lulus nih, sempat gak overthinking gitu, takut gitu, wah lulus gimana ini, takut gak mampu, ada gak? Kepikirannya ke sana, takut gak mampu atau yang lain gitu kendalanya? Kalau itu sih masalah mampu sih saya udah pertimbangkan karena dari awal saya masuk paskibra itu saya udah tahu konsekuensinya. Untuk Kak Anggun nih,
Posisinya kan baki. Gimana perasaannya saat itu? Dipilih untuk menjadi baki gitu kan? Waktu itu rasanya terkejut lah, Oh, gitu. bisa jadi baki. Waktu itu kan pernah ditanya sama senior di sekolah, Ya. kalau misalnya lulus di kabupaten, kamu mau milih jadi apa? Mau jadi danton atau pembawa baki? Terus saya bilang, saya usahakan, saya coba pembawa baki. Dan rupanya di kabupaten lulus baki Lulus. sore. Senang. Nah, untuk Bang Ando nih pengalamannya, ya, waktu itu sempat. Ya udah. Sip. Jadi bang, Jadi, Bang. Malu saya, malu guys. Nah, untuk Anggun, kok bisa gitu dipilih menjadi pembawa baki di apa penurunan bendera? nggak tahu juga ya kenapa bisa dipilih jadi pembawa baki sore. Itu mereka pembina sama pelatih yang milih. Kalau misalnya itu, Berarti tidak ada tes gitu. kalau masalah tes itu udah pasti ada. Oh. Jadi Kak Anggun mengikuti tes itu dan akhirnya lulus. Nah, itu ada lulus. Alhamdulillah. Iya, nah, yang kan zaman kali ini juga sistem seleksinya nggak keseluruhan gitu. Jadi karena nggak tahu juga sih sistem pelatihannya gimana dari pelatih di sana. Mereka sistemnya itu seperti misalnya kamu, mereka lihat bla 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 bla, langsung dipilih. Jadi misalnya pasukan 8, 3 inti, danton, nggak ada tuh sistem seleksinya seperti misalnya hari ini yang jadi dantonnya ini, yang jadi pasukan 8-nya ini, yang jadi 3 intinya ini, nggak ada. Soalnya saya ngerasa di sana selama latihan saya nggak pernah merasakan jadi pasukan 8, nggak pernah merasakan jadi penggerek, ngibar, nebar, itu semuanya pokoknya nggak pernah. Iya. Karena di sana menurut saya itu sistem pelatihannya itu nggak menyeluruh. Oke. Jadi kemarin posisinya Bang Nando di paskibraka itu apa Bang? Di pasukan atau danton gitu? Ke saya sih di pasukan 17. Terus untuk Bang Ando dan Kak Anggun, suatu kebanggaannya tersendiri gitu untuk apa? Udah terpilih jadi paskibraka ataupun gitu, kebanggaan tersendirinya atau apa? Mungkin bisa ketemu bapak sekolah waktu udah masuk atau menggunakan baju Ya, pasti di lapangan. kebanggaannya dan bisa pakai pakaian PDU dan bisa datang ke sekolah juga. Bukan untuk beragam kan? Padahal ada. Dapat baju lapangan seperti ini ya kan? Apa lagi gitu? Dipanggil-panggil kakak cantik lah pakai PDU. Oh, tidak. Wah, nggak ada ya kak? Kalau dari Bang Nando apakah ada? Kalau dari saya pribadi sih kebanggaannya sih pasti ada sih, merasa saya bisa membawa nama kecamatan Kutusi Utara, membawa nama kabupaten, itu sudah menjadi kebanggaan sendiri bagi saya. Kemudian dulu saya pas masuk sekolah itu agak rasa tidak pede pas masuk sekolah karena kalian tahu lah kalau masuk kan ceritanya kan botak, Oh, hitam, Hitam dekil ya. saya dulu waktu pulang ke rumah aja nenek saya sempat ketawa karena kayak nggak kenal ini Nando udah sih kayak bukan kenal Udah berubah. udah berubah. Untuk Kak Anggun nih, kan nggak ada perubahan gitu saat pulang. ya, dengan ada perubahan. Hitam nggak jadi hitam. Ada hitamnya bang. Kalau dari segi rambutnya botak nggak kemarin? Nggak. Nggak botak bang. Cuma pendeknya. Kalau baki Cowok. botak silam. Kan biar ada jiwa kebersamaan ya kak. Gimana?
seperti Bang Ando mungkin Ya. tak dikembali mungkin. Kan beda lah bang. Itu. Dia cewek, saya cowok. Gak mustahil dia nanti saya pakai roknya dia kan. Saya celana. Itu bang di pas kemarin kan latihan tuh ada gak dia mainin sama teman? Ih, Nando botak, Nando hitam, ada gak? Diolo. Dia tuh. Pas latihan sih nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya kayaknya mereka Kadang mereka juga tahu sih sebenarnya. Sama juga. Kalau saya katanya kalau misalnya saya lolos, jadi saya jadi juga. Oh. Terus mereka udah tahu. dalam Itu bang. Kemarin ada gak teman-temannya yang nangis atau minta pulang gitu, ada gak? itu udah pasti ada karena mungkin sistem latihannya keras, jadi mentalnya kena pulang. Ada. Ada. Jadi gini. Kan saya cerita sedikit untuk sistem latihan di Paskibra, khususnya di Paskibraka ya kabupaten, itu latihan paginya itu dari pagi sekitaran jam 8 itu udah standby di GOR, Di gor di lapangan. kemudian sampai jam 12-an istirahat balik barak, kemudian lanjut lagi sekitar jam setengah 2-an atau jam 2 itu ya sampai mau maghrib, kemudian istirahat di rumah, istirahat makan minum apa. Kemudian kalau misalnya ada yang masih kurang atau masih belum tercapai latihannya waktu tadi siang itu, Gerakannya masih kurang. nah, itu bisa ada latihan malamnya. Nah, latihan malam itu dimulai dari jam 7-an, dari jam 7 sampai dengan jam 10 lewat ya, 10 lewatan. 10 lewat. Berarti itu aja bang. Ya, itu latihan. Ada gak kemarin sempat lihat teman yang sakit gitu? Ada. Itu udah pasti ada yang orang sakit itu banyak. Terus yang sakit itu diajak latihan gak? Kalau yang sakit itu udah pasti kayak demam segala macam itu nggak mungkin berlatihan, karena kan jaga kesehatan juga untuk nyebar. So istirahat gitu Ya, ya. suruh istirahat. Tapi sakitnya ya bukan sakit Ya, yang sakit dia sakit dadak yang kan. dadak. Wah, Wah, sakit beneran gitu. ya. Ini kan lagi masanya junior kalian ikut seleksi kan. Apa sih kata-kata motivasi atau memberi semangat lah untuk adik-adik junior kita yang mengikuti seleksi Paskibraka sekarang. Intinya tuh kalau misalnya kalian tidak lolos di seleksi Paskibraka kabupaten, tidak apa-apa. Ya, jangan berkecil hati. Jangan kecil hati. Terus jangan dengar kata-kata orang yang mungkin mau menjatuhkan mental kita. Jadikan kata-kata mereka itu motivasi untuk kalian ke depannya. Nah, untuk yang mungkin nanti kan akan menerima junior baru nih. Nah, pesan-pesan untuk mengikuti untuk pasti itu saran-saran atau syarat-syarat syaratnya. Nah, untuk mengikuti pasti Bocoran sedikit lah. bocoran sedikit lah spoiler. Bocoran. Yang pasti berasal dari cowok dan cewek atau putra dan putri. Itu sih spesifik. Masa Itu bang. binatang. Oh, Waduh. masa binatang. Oh, udah pasti lah. Mungkin untuk pasti itu niat. Niat harus ada. Dari segi kesehatan harus dijaga. Untuk masuk Paskibra juga udah pasti menyiapkan mental, Fisik. niat, fisik itu udah pasti. Dan gara-gara ikut teman Ya. atau dipaksa. Jangan nanti tiba-tiba keluar hanya gara-gara seniornya Marah gak? galak. Itu sudah konsekuensinya gitu kan. Karena Ya. kalau di Paskibra itu kalau ngelatihnya cengengesan, ketawa kiwi apalah, itu rasanya bukan Paskibra, itu rasanya kayak anak TK. Iya, ngajain gitu kan. Karena mungkin kita Paskibra juga minggu. Itu juga untuk melatih kita sendiri gitu supaya lebih baik gitu kan. Dan kebanyakan orang masuk Paskibra itu ingin disiplin. Ya, Lanjut. iya. Oke, santai-santai ya. Santai-santai. Ini kakak sama abang enggak tegang kan? Gampang. Santai. Santai. Gimana sih itu pas Bang Ando dan Kak Anggun menjadi senior Paski? Apa karena udah wah
saya udah senior nih, bebas dong bentak-bentak adik-adik saya. Rasa-rasanya gitu. Kalau secara keseluruhan saya sama Kak Anggun sih jadi senior kan udah ada tujuan ya Kak. Kami ingin membuat Paskibra yang angkatan kami nggak sama Paskibra yang sebelumnya. Ya. Bukan berarti Paskibra yang sebelumnya itu nggak baik, bukan. Bukan. Jadi kami ingin membuat itu Paskibra itu yang menurut kami lah, yang versi Ya. kami ya. Lebih maju lagi. Dan lebih berkembang Ya, gitu. lebih berkembang Ya, lagi. bukan berarti Ngambil baiknya, buangin buruknya gitu kan. Ya. Nah, seperti tujuan untuk melatih adik-adik junior gitu, kayak ambisnya tuh di mana gitu, harus mereka nih lolos ke provinsi, kabupaten atau bisa jadi gitu. Kalau kami sih sebenarnya saya kira tujuan awalnya sih sebenarnya target kami itu ada jelas, khususnya junior kami yang Paskibra kami memiliki target untuk minimalnya di provinsi. Kalau Tuhan berkehendak kami maunya di nasional karena Nasional. sudah lama dari Kapuas dulu kan belum ada yang tembus ke nasional. Jadi kami mau bukan hanya dari Kapuas dulu, dari semansanya juga bisa membawa nama baik untuk kabupaten, provinsinya Ataupun nasional gitu. Ya. Tapi kalau misalnya emang takdirnya di kabupaten, ya itu udah lebih bagus karena itu sudah menjadi pengalaman besar daripada nggak sama sekali nanti nyoba. Tapi Bang, dari segi latihannya sama ya Bang? Kurang lebih sebenarnya kalau di kabupaten sama di sekolah itu kurang lebih. Yang pasti kalau di kabupatennya itu lebih ekstra daripada latihan di sekolah. Karena dari sekolah kan kita latihannya cuma 1 kali seminggu, itu pun kalau mendukung cuacanya. Nah, kalau di kabupaten sana mau cuacanya jelek, hujan, becek, tetap diajar. Motivasi Kak Anggun sama Bang Ando nih mengikuti Paskibra itu apa? Motivasi saya sih sebenarnya saya ingin mengibarkan bendera merah putih dengan sukses. Kemudian saya ingin membanggakan orang tua saya sih. Itu termasuk motivasi kan? Motivasi Ya, ya. Untuk Kak Anggun. Motivasi saya ya udah pasti juga ingin membahagiakan orang tua, itu udah pasti. Oke, baik, sekian dari podcast kami hari ini, sedikit pengenalan tentang Paskibra dan Paskibraka. Maaf jika ada kesalahan, karena yang baik datang dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang salah dari saya sendiri. Oke, buat teman-teman dan adik-adik yang berminat untuk join Paskib, boleh hubungi dua kakak abang ini. Oke Kak, mungkin boleh dipromosiin Kak? Oke, silakan bergabung di Paskibraka. Paskib lah. Paskibra. Paskibra sekolah karena Paskibra SMA Negeri 1 itu merupakan Paskibra keren ya. Keren. Ada yang lebih keren daripada Paskibra semansa ya. Iya.